Oke, sebentar dulu. Oke, selamat pagi Pak Sum. Selamat pagi Pak Jero. Oke, terima kasih Pak waktunya. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi dalam melakukan pemetaan aset yang berbasis kekuatan di sekolah, di mana anak Bapak juga sekolah di sini ya Pak, betul Pak? Ya, betul Pak. Jadi Bapak selaku orang tua murid lah ya, bagaimana menilai aset yang ada di sekolah ini Pak. Jadi di sini Pak ada 7 aset yang akan kita bahas. Nah, jadi pertama aset manusia Pak. Jadi menurut Bapak sebagai orang tua, bagaimana Pak aset manusia di sekolah anak Bapak ini Pak? Baik Pak Jarwo, saya sebagai wali murid dari anak saya yang sekolah di sini, kalau menurut pendapat saya dari aspek manusia, Manusia gitu ya Pak, betul. manusia Manusia. ini, guru-guru sini cukup baik Ya Pak. terhadap siswanya, cukup perhatian dan cukup tegas juga dengan siswanya kan. Oh, tegas. Ya. Dalam Dalam arti menegakkan disiplinnya. Oh iya ya. Dalam tata tertib gitu Ya, Pak ya. tata tertib, menegakkan tata tertib sekolah. Jadi kalau kan dari segi pelayanan berarti kan bagus ya Pak, ramah mungkin ya tadi. Ya. Kan ramah, disiplin. Ya, itulah yang saya bilang baik tadi Baik. kan. Iya, Termasuk iya. dari ramah. Ramah, ya. Kalau untuk kualifikasi itu bagaimana Pak? Sekolah sini dengan yang besar nih kan, guru-gurunya tuh apakah sarjana semua atau memang sesuai dengan jurusannya mengajar di sini, atau ada yang jurusan-jurusan yang kurang linear atau bagaimana kalau untuk? Ya, alhamdulillah kalau masalah pendidikan rata-rata guru di sini sudah banyak yang sarjana, bahkan sudah ada yang S2 kan Pak. Wis, S2 nya banyak juga ya? Nah, kan? Oh iya. Ada yang S2. Yang Cuma kalau profesional. masalah linear ini memang masih ada juga yang belum linear, tapi sebagian aja lah. Tapi dia cukup profesional untuk mengajarnya. Mengajar. Gitu. Ada keterampilannya Ada lah Pak keterampilan ya, sesuai untuk dengan mengajar, jurusannya. mata pelajaran dia kan. Berarti guru-guru di sini selain dia sarjana tapi yang S2 ya, S2 Ya, ada berapa orang tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Agak-agak lah kira-kira. yang S2 itu kira-kira ada 6 orang itulah. 6 orang. Iya. Dari guru sini berapa Pak? Jumlah guru di sini Jumlah guru sini ada 69 orang. 9 orang, ada 6 orang yang S2 Orang Pak ya. S2. 69 orang itu sarjana semua. Semua sarjana. Berarti luar biasa berarti. Oh iya, untuk siswanya bagaimana Pak? Berapa jumlah di sini? Siswanya totalnya 1.227 siswa. 1000 siswa dengan 69 guru ya Pak. Iya. Yang S2. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi itu menjadi kelebihan sekolah ini juga berarti ya. Ya, mudah-mudahan lah, Pak. Nah, kalau yang sertifikasi bagaimana Pak? Udah banyak yang sertifikasi di sini Pak. dari Rata-rata sudah sertifikasi Pak, Sertifikasi. kecuali yang masih honor statusnya. Yang masih honor itu ya sebagian sudah ada yang sertifikasi. Ada juga yang belum, masih dalam proses kan. Iya. Mudah-mudahan nanti semua dapat sertifikasi. Oh, dari 69 orang ini Pak, yang PNS semua itu ada sama honor tuh Pak? Itu udah sama honor Ada sama Pak. honor ya. Iya. Jadi ada juga lah yang masih dalam proses lah dalam pendidikan ya. Iya. Dari guru, siswa, kemudian TU gimana Pak, tenaga kependidikan sekolah itu? Untuk TU-nya cukup banyak jumlahnya. Ada sekitar 30 orang. Iya Pak. TU. TU-nya cukup banyak, ada sekitar 30 orang. Itu udah ada tugasnya masing-masing ya Pak ya? Tugasnya sudah Ya, sangat jelas lah. tempatnya di mana dia bertugas kan. Ada yang di atas di bagian administrasi, ada yang di membantu waka-waka kan, ada yang membantu kaprodi sebagai tumen di workshop. Oh iya, ditunggu juga ya Iya, sekolah. ada yang tugas kebersihan.
termasuk juga yang bagian keamanan atau security Pak, Ya. itu Keamanan kan seperti masuk itu. dalam taktik juga kan. Oh iya, keamanan. Oh, Ya. itu keamanan full time Pak ya, 24 jam ya. Full time, cuma dia shiftingnya pakai shift kan, Iya, iya, iya. shift pagi, shift sore, shift malam. Jadi dengan sumber daya yang TU sebanyak 30 orang ini Pak, dah tercukupi lah untuk mengelola sekolah yang sebesar ini Pak ya. Mudah-mudahan lah, Bisa lah. bisa lah. Di syuting. Nah, boleh. Syuting kan angkat dulu ya. Angkat dulu bisa tenang. Angkat dulu. Boleh dijadikan ruang studio. Oke Pak, kita masuk ke aset yang kedua Pak. Jadi ada aset sosial Pak. Kira-kira apa nih yang sosialnya di sekolah ini Pak? Aset sosial sekolah kita ini, kita punya relasi di berbagai macam perusahaan kan. Terus perusahaan ya Pak ya? Perusahaan Pak, kita punya kerjasama dengan perusahaan di mana saja nih. Ada yang di Karimun, di Batam, di Bintan. Karimun, Batam, udah lintas kabupaten Pak. Lintas kabupaten. Bintan, oke Pak. Selain itu Pak lagi Pak. Selain itu kita ada relasi atau kerjasama dengan pihak dari luar negeri, Oke, luar negeri. Wah, ini Iya. go internasional aja nih. dari negeri jiran Luar kan. negeri. Malaysia berarti Pak ya? Malaysia. Malaysia aja kemarin beberapa kali Iya. juga saya ikut tuh kegiatannya. Kemarin ada acara kunjungan Hari kan. Jumat masalahnya barusan kemarin juga Iya. ada kunjungan oke. Nanti rencana kita pun akan mengadakan kunjungan balasan. Luar biasa. Ada kunjungan balasan ke Malaysia. Oke. Oke Pak, ada aspek sosial kita, perusahaan, kemudian kita ada ke luar negeri juga. Untuk organisasi-organisasi Pak, ada tak yang kita ajak untuk bermitra dengan sekolah nih Pak? Ya kalau organisasi ya jelas Pak, itu kita harus bermitra dengan organisasi masyarakat kan. Misalnya betul Pak. PGRI masuk ya? PGRI masuk Pak ya? PGRI itu kan organisasi untuk PGRI. kan. Iya betul. PGRI. Kita masuk. PGRI. Oke. Oke Pak ya, aspek sosial tadi ada 3 poin ya Pak ya. Kita masuk ke aspek yang ketiga Pak, fisik. Nah ini sarana prasarana Pak yang mendukung di sekolah ini yang menjadi kelebihan lah. Potensi apa aja? Sarana prasarana yang menjadi kelebihan di SMK 1 Karimun ini kita sudah punya gedung serbaguna. GS yang terbesar nih Ini kayaknya ya. gedung serbaguna. Ini Satu-satunya Pak. satu-satunya Pak. Satu-satunya di Karimun GS. Bukan cuma kita aja yang bisa memanfaatkan gedung ini. Iya. Dari orang luar pun boleh menyewa untuk acara-acara tertentu kan. Oke, gedung lagi Pak, gedung. Dan itu fisiknya. aset fisik kita ya, kita banyak punya workshop. Nah, Oke, tempat praktek ya tempat dengan praktek ini udah lengkap semua ya Pak, workshop semua Ya, jurusan lengkap. ada ya? Semua jurusan Workshop sudah ada ada. 3 jurusan. Oke. Bahkan dari perusahaan boleh minjam workshop itu untuk acara-acara pelatihan. Perusahaan juga makai. Kalau untuk fisik kita fasilitas dari Kalau ruang kelas, Ruang kelas sudah cukup. sudah cukup. Labor ada ya Pak ya, lengkap ya Pak ya. labor lengkap. Perpustakaan ada. Oke. Kalau misal memang ada keinginan apa tuh Pak yang kira-kira ini? Kalau Bapak sebagai orang tua apa yang dibutuhkan kira-kira? Ya saya sebagai orang tua menginginkan, karena kita ini untuk ruang teori sudah banyak kan, sudah cukup. Tapi untuk bangku dan meja ini masih kurang. Ya, kursi ya. Ini mohonlah diperhatikan kan. Iya.
Jangan sampai ada ruang teori yang nganggur gara-gara tak ada Tidak ada itu. proyek kursi. Oke. Akhirnya anak pun mau belajar terkendala kan. Oke Pak ya, kita udah masuk ke yang ketiga. Kita lanjut yang keempat Pak ya. Aset dari alam atau lingkungan sekolah ini Pak. Potensi dari lingkungan sekolah ini apa Pak? Potensi dari lingkungan sekolah ini, sebenarnya sekolah ini punya potensi yang sangat besar loh Pak. Kita punya danau di belakang sekolah itu. Betul sekali, danau. Itu kalau diberdayakan oleh sekolah untuk misalnya keramba ikan atau apa, itu sangat menghasilkan. Ini memang alami danau nih kan, Alami. bukan dibuat, dan posisinya pas di sekolah ya Pak ya. Pas di belakang sekolah. Pas di belakang sekolah. Oke, ada danau. Apalagi kalau saya lihat nih hijau ya Pak. Iya. Pohon-pohon tuh, sekolah hijau. Alamnya green masih school. asri kan. Nah, enak, Banyak pepohonan masih. nyaman lah, tak Iya. panas kan. Cuman memang petugas kebersihan harus agak ekstra lah setiap hari kan, makan daun. Kalau untuk tugas kerjaan sebenarnya masih kurang loh sini Pak. Oh, kebersihan masih kurang Kalau ya, saya lihat masih kurang, belum cukup lah 3 orang. dengan Nah, lokasi sebesar ini kan. dengan area SMK yang sangat luas.